Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, jadikan hari-harimu baik. Nah, saudara, untuk menjadikan hari-hari baik itu adalah sebuah keputusan. Maka kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 1, ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah pedang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, semua kita pasti merindukan hari-hari kita baik. Anak-anak baik, suami baik, keluarga kita baik, ekonomi kita baik, bahkan boleh dikatakan lebih meningkat lagi, sungguh amat baik. Nah, kata baik itu diterjemahkan dengan beberapa istilah. Ada good, ada very good, ya, ada excellent, ya kan. Wah, itu sudah sempurna. Kalau saudara melihat segala sesuatu, saudara kagum kepada segala sesuatu, sudah berkata, wow, amazing, ya kan. Wow, terkagum-kagum. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan hari-hari kita sungguh amat baik? Nah, kita belajar dari kitab Kejadian pasal 1. Yang pertama, ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, untuk sudah menjadikan segala sesuatu hari-hari yang baik, awalilah dengan Tuhan. Awalilah dengan Tuhan. Pada mulanya Allah. Saya percaya hari-hari kita akan baik ketika kita bangun pagi, kita memikirkan Tuhan bekerja. Bangun pagi kita tahu Tuhan menjaga hidup kita. Kita bangun pagi kita tahu bahwa Tuhan melindungi kita dengan sempurna. Ketika kita mengawalinya dengan Allah, saya percaya mengawalinya dengan firman, mengawalinya dengan iman. Nah, pada mulanya Allah, artinya juga Allah yang number one, Allah yang utama, Allah yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan dijadikan nomor satu, bukan uang, bukan pekerjaan, bukan saya, bukan keluarga saya, tapi Tuhan nomor satu. Saya percaya bahwa itu akan menjadikan berkat dalam kehidupan kita. Ya, Yesus yang terindah dalam hidup kita. Yang kedua, berfirmanlah Allah. Ayat 3, ayat yang ke-6 berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-9 berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-11 berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-14 berfirmanlah Allah. Yang kedua, saudara, firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Banyak orang jalan hidupnya itu jadi kacau. Kenapa? Karena tidak dituntun dari pikiran Allah. Contoh, orang yang luar biasa, penuh hikmat, ya, penuh dengan kepintaran, kecerdasan, Salomo. Tapi akhir hidupnya kacau. Orang juga penuh dengan urapan dan penuh dengan kekuatan, Simson. Akhir hidupnya kacau. Daud juga pernah jatuh, orang yang penuh dengan pujian penyembahan. Tapi ketika di hari tidak dipimpin oleh firman, dipimpin oleh kedagingan, dipimpin oleh hawa nafsu, bukan firman Tuhan yang menguasai, mereka pernah gagal. Beruntung Daud akhirnya pulih dan akhirnya dia bertobat. Ya, Simson akhir hidupnya dia berteriak cari Tuhan. Tapi sayang Salomo sampai akhir hidupnya tetap condong kepada kedagingannya. Jadi yang kedua, saudara, awali hidupmu dengan firman. Biarkan firman menguasai kehidupan kita. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, supaya segala sesuatu sungguh amat baik. Kita melihat bahwa Tuhan menciptakan ini dengan teratur. Bayangkan kalau Tuhan langsung ciptakan manusia hari pertama. Manusia makan apa? Kalau Tuhan ciptakan manusia hari pertama, manusia tinggal di mana? Jadi Tuhan membuat teratur, mulai dari terang, langsung diciptakan ini, itu, bumi, isi. Setelah ada semuanya, tumbuh-tumbuhan, Tuhan ciptakan manusia. Nah, artinya Tuhan buat hidup kita teratur. Kata teratur itu namanya berkaitan dengan disiplin. Ya, jadi aturlah hidupmu dengan baik. Aturlah hatimu dengan baik. Maka kita akan melihat hari-hari kita menjadi baik. Tata hidup kita.
Tata pola pikir kita, tata pikiran kita. Tuhan Yesus bilang begini, cara menatanya gampang kok. Jangan khawatir dengan hari esok. Jangan mengenang masa lalu kalau engkau sakit hati. Hiduplah di hari ini. Dan hari ini Tuhan bekerja. Jadi kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu cara meminitnya. Jangan besok dibawa lagi. Besok dipikul lagi kesusahannya. Nah, yang keempat. Dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Jadi saudara, supaya segala sesuatu sungguh amat baik, kita harus menyadari bahwa kita adalah gambar Allah. Pasangan kita itu juga gambar Allah. Bayangkan kalau saudara tahu gambar Allah sedang tidur dengan saudara. Saudara pasti tidak berani ganggu dia. Tidak berani macam-macam. Apalagi saudara yang sedang pacaran. Kalau engkau mengkhianati pacarmu, engkau mengkhianati gambar Allah. Enggak marahkah sang penciptanya? Ketika kita menyadari bahwa manusia itu adalah gambar Allah. Anak saudara gak akan pukul dia. Kenapa? Dia gambar Allah. Bayangkan kalau sudah merobek-robek gambar buatan seorang presiden, marah dia. Anakmu itu adalah gambar Allah. Maka kalau saudara sentuh dia, saudara buat dia kecewa, saudara sedang mengecewakan gambar Allah. Nah, kalau Tuhan berkata bahwa engkau adalah biji mata Allah. Jadi kalau kita menyadari siapa kita, who am I, maka kita akan melihat, mengagungkan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, dan Tuhan memberkati mereka. Baru mereka beranak cucu. Jangan beranak cucu dulu baru diberkati. Jadi yang terakhir sudah tutuplah hari-hari sudah dengan berkat Tuhan. Berkati kehidupan Anda, berkati pekerjaan kita, berkati keluarga kita, berkati makan minum kita. Maka saya percaya saudara, hari-hari saudara sungguh amat baik. Doa sudah saya supaya hari-harimu kita semua sungguh amat baik. Mulai hari ini kita berkata yang pertama, awali dengan Tuhan pada mulanya Allah. Yang kedua, firman Tuhan menjadi pelita. Dan yang ketiga, tata hidupmu dengan baik. Dan yang keempat, biarlah kita tahu kita segambar dengan Allah. Dan yang terakhir, kita tahu kita diberkati oleh Tuhan. Shalom, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.